Ya pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sela atau dismisal perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Terdapat 158 perkara yang akan diputuskan, terdiri dari 9 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 35 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian ada 114 perkara pemilihan bupati dan wakil bupati. Sidang yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan diikuti oleh 8 hakim konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Ridwan Mansur, dan Daniel Yusmik. Sidang putusan dismisal akan menentukan perkara mana saja yang akan berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan para saksi dan mana yang akan dihentikan. Dalam eksepsi, satu mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam terima. Dan pemirsa, informasi terkini dari gedung Mahkamah Konstitusi akan disampaikan langsung oleh Kristanti Yosefa. Tanti, silahkan laporan Anda seperti apa update di sana, silahkan. Ya baik Fatima dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sidang putusan sela atau putusan dismisal sengketa Pilkada Serentak 2024 ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, yang mana memang sidang sudah dimulai dari sekitar pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo secara pleno di ruang sidang Gedung 1 MK. Sejauh ini memang Fatima dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan yang kami lakukan sepanjang sidang yang sudah dimulai, ini memang dari atau di sesi 1 yang masih tengah berlangsung pada hari ini, dari puluhan perkara yang sudah dibacakan putusannya oleh hakim, ini memang sampai sejauh ini kesemuanya dihentikan begitu atau tidak diterima oleh hakim. Artinya ini tidak dilanjutkan atau perkara-perkara ini tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian begitu. Memang sampai sejauh ini belum ada satu perkara yang diterima oleh hakim dan kemudian dilanjutkan ke sidang pembuktian sampai sejauh ini dari pantauan yang kami lakukan begitu. Namun jika nantinya ada perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian, ini nantinya sidang pembuktian akan dilakukan atau digelar dari tanggal 7 hingga 17 Februari 2025. Dan bagi perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian, pemirsa, pihak pemohon ini dapat membawa maksimal 6 orang saksi untuk sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 4 orang saksi untuk sengketa pemilihan wali kota dan juga bupati. Mengingat memang putusan sela atau putusan dismisal ini merupakan putusan yang menentukan suatu perkara nantinya dihentikan atau dilanjutkan menuju ke sidang pembuktian. Pada hari ini Fatima dan juga pemirsa, dari total 310 perkara yang terregistrasi di MK, ada 158 perkara yang akan dibacakan putusannya pada hari ini. Termasuk diantaranya adalah putusan bagi sengketa-sengketa di sejumlah daerah, yakni di Sumatera Utara, begitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sejumlah daerah lainnya. Adapun sisanya yakni sekitar 152 perkara ini nantinya akan dibacakan di tanggal 5 Februari 2025 atau besok begitu. Karena memang jadwal dari putusan sela ini memang dimajukan, Fatima dan juga pemirsa. Kalau sebelumnya dijadwalkan di tanggal 11 hingga 12 Februari, nah ini dimajukan menjadi tanggal 4 sampai 5, mengingat ini mengikuti rencana dari pemerintah yang merencanakan akan melakukan pilkada atau maksud kami pelantikan serentak bagi kepala daerah di tanggal 18 hingga 20 Februari 2025. Dari 310 perkara ini, Fatima dan juga pemirsa, rinciannya adalah 23 diantaranya adalah sengketa pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, kemudian 238 perkara adalah sengketa pemilihan bupati, serta 49 perkara lainnya adalah sengketa bagi pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota. Sampai sejauh ini kami masih terus memantau bagaimana hasil putusan sidang sela begitu, yang mana masih berlangsung sampai sejauh ini di sesi pertama dan nantinya rencananya akan berlangsung sampai nanti malam di tanggal 4 Februari 2025 ini. Untuk sementara demikian Fatimah dan juga pemirsa, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat kembali bertugas, Tanti.